Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat untuk kita semua. Saya Radena Rosamsul ASN dengan nomor mahasiswa 19210182 Fakultas Ekonomi Prodi Manajemen Universitas Gadjah. Di video kali ini saya akan mempresentasikan strategi dari perusahaan PT Telkom Indonesia. Strategi perusahaan PT Telkom. Di poin pertama, saya akan membahas bisnis profil. Di poin yang kedua, saya akan membahas analisis situasional. Di poin yang ketiga, saya akan membahas masalah yang dihadapi oleh PT Telkom. Di poin keempat, saya akan membahas tentang grand strategi. Yang kelima, saya akan membahas bisnis unit strategi dalam perusahaan PT Telkom. Yang keenam, saya akan membahas fungsional strategi di dalam PT Telkom. Bisnis profil perusahaan PT Telkom Indonesia. PT Telekomunikasi Indonesia atau Persero atau TBK Telkom Indonesia adalah badan usaha milik negara atau BUMN yang bergerak di bidang jasa layanan teknologi informasi dan komunikasi atau TIK dan jaringan telekomunikasi di Indonesia. Telkom mengklaim sebagai perusahaan telekomunikasi terbesar di Indonesia dengan jumlah pelanggan telepon sebanyak 15 juta dan pelanggan telepon seluler sebanyak 104 juta. Pemegang saham mayoritas Telkom adalah pemerintah Republik Indonesia sebesar 52,09%, sedangkan 47,91% sisanya dikuasai oleh publik. Saham Telkom diperdagangkan di Bursa Efek Indonesia atau BEI dengan kode TLKM dan New York Stock Exchange atau NWSE dengan kode TLK. Telkom juga menjadi perdagangan saham mayoritas di 13 anak perusahaan seperti PT Telekomunikasi Seluler atau Telkomsel, PT Telkom Akses, PT Multimedia Nusantara atau Telkom Mitra, dan PT PINS Indonesia. Analisis situasional PT Telkom Indonesia. Analisis situasional PT Telkom Indonesia dibagi menjadi 4 poin. Yang pertama, strength atau kekuatan. Yang kedua, weakness atau kelemahan. Yang ketiga, opportunity atau peluang. Yang keempat, threat atau ancaman. Strength atau kekuatan dalam PT Telkom Indonesia. Yang pertama, Telkom memiliki kekuatan finansial yang besar dalam melakukan investasi peralatan telekomunikasi di skala besar. Yang kedua, Telkom memiliki jaringan dan infrastruktur yang luas, memudahkan untuk melakukan ekspansi dan penetrasi pasar. Yang ketiga, jumlah pertumbuhan pelanggan perusahaan yang sangat pesat memungkinkan Telkom terus mendominasi pasar domestik di produk-produk seperti seluler, sambungan tidak bergerak nirkabel, akses internet, dan broadband. Yang keempat, memiliki produk-produk cakupan dan ragam jenis dalam layanan yang ditawarkan serta kapasitas infrastruktur yang kokoh dalam memenuhi kebutuhan di masa mendatang. Yang kelima, arus kas PT Telkom kuat dan rasio hutang terhadap ekuitas sehat. Yang keenam, sejumlah departemen dan instansi pemerintahan membeli layanan Telkom menjadi pelanggan langsung sehingga menambah kekuatan dan kepercayaan publik. Weakness atau kelemahan di dalam PT Telkom Indonesia. Yang pertama, kurangnya efisien dan boros dalam anggaran gaji pegawai. Yang kedua, mengandung peluang dan resiko yang dapat mempengaruhi performasi keuangan perusahaan. Perusahaan Telkom memerlukan waktu untuk memastikan langkah strategis yang diambil membawa dampak positif bagi pertumbuhan perusahaan. Yang ketiga, perbedaan kepentingan antara pemegang saham pengendali dengan kepentingan pemegang saham Telkom lainnya. Yang keempat, kebocoran pendapatan yang berpotensi terjadi akibat kelemahan internal dan masalah eksternal.
yang dapat menimbulkan kerugian pada Telkom. Opportunity atau peluang di dalam perusahaan PT Telkom Indonesia. Yang pertama, inovasi dan strategi investasi didasari oleh perdagangan jangka panjang untuk mempermudah mendapatkan posisi Telkom di industri yang senantiasa berubah dengan cepat serta memastikan bahwa Telkom selalu menjadi pimpinan pasar. Yang kedua, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 terkait dengan transaksi dan informasi secara elektronik memungkinkan Telkom dapat memperluas peluang usaha di bidang informasi dan transaksi elektronik termasuk e-payment. Yang ketiga, permintaan masyarakat yang tinggi akan akses internet merupakan pasar yang sangat potensial. Yang keempat, jumlah penduduk Indonesia yang besar dan baru sedikit yang telah memiliki akses broadband internet tentu merupakan peluang pasar yang sangat baik bagi pertumbuhan bisnis Telkom. Threats atau ancaman PT Telkom Indonesia. Yang pertama, masyarakat semakin menuntut mobilitas dan fleksibilitas dari alat komunikasinya. Yang kedua, kondisi persaingan akan menjadi semakin ketat. Yang ketiga, tidak ada jaminan bahwa situasi politik Indonesia akan stabil atau pemerintah akan menerapkan kebijakan ekonomi yang kondusif. Yang keempat, kemungkinan krisis keuangan global akan berdampak buruk secara material terhadap Telkom. Yang kelima, jaringan Telkom khususnya jaringan akses kabel dapat menghadapi potensi ancaman keamanan. Yang keenam, adanya teknologi telepon seluler telah mengerus pendapatan Telkom dalam produk telepon tetap di rumah atau fixed phone. Yang ketujuh, sebagai BUMN, mereka juga relatif dibebani dengan beragam peraturan dan regulasi yang kerap membuat mereka lamban dalam mengambil keputusan strategis. Masalah yang dihadapi perusahaan PT Telkom Indonesia. Beberapa masalah yang dihadapi oleh perusahaan PT Telkom Indonesia. Yang pertama, masalah dalam menangani proses maintenance infrastruktur yang di dalamnya terdapat insiden manajemen. Yang kedua, masalah dalam menangani permintaan user yang di dalamnya terdapat proses requirement handling. Yang ketiga, masalah dalam menangani permasalahan infrastruktur yang terjadi secara berulang atau berdampak besar terhadap operasional organisasi yang di dalamnya terdapat proses problem management. Grand strategi dalam PT Telkom Indonesia. PT Telkom sedang fokus menggarap bisnis digital. Untuk memastikan bisnis ini berhasil, Telkom telah membentuk unit media dan digital bisnis yang fokus membangun layanan dan kapabilitas bisnis digital. Untuk peningkatan digital capabilities dan pengembangan bisnis, Telkom secara cermat mengidentifikasi dan tepat memilih strateginya dengan konsep build atau dilakukan dengan pengembangan sumber daya yang ada seperti menggunakan training agar lebih produktif, grow, melakukan skema kemitraan, buy, memanfaatkan sumber daya eksternal yang dilakukan dengan startup, unicorn, dan dekakron. Dengan konsiderasi value proposition perusahaan. Selain itu, melakukan penandatanganan nota kesepahaman antara Telkom Group dengan mitra lokal dan internasional untuk mengusung menjadi perusahaan ekonomi digital terbesar di Asia Tenggara dengan membentuk unit media dan digital bisnis berfokus pada layanan dan kapabilitas bisnis digital pada 7 pilar industri seperti musik, video, gaming, travel, and tourism, e-commerce, digital advertising, dan finansial teknologi. Bisnis unit strategi pada PT Telkom Indonesia.
PT Telkom saat ini membagi bisnisnya menjadi 3 digital bisnis dominan, yaitu Digital Connectivity, Fiber to the X atau FTTX, 5G, Software, Definite Networking atau SDN, Networking Function Virtualization atau NFV, Satellite, Digital Platform seperti Data Center, Cloud, Internet of Things atau IoT, Big Data, Artificial Intelligence atau AI, Cyber Security Digital, Service, Enterprise, dan Customer. Saat ini PT Telkom memiliki beberapa unit bisnis, antara lain Mitratel, Telkometra, Telkomsel, Telin, Telkom Access, Pins, dan Patrakon, serta induk perusahaan yaitu Broadband Internet atau IndiHome. Fungsional strategi pada PT Telkom Indonesia. Yang pertama, yaitu operasional, dibagi menjadi beberapa poin. Yang pertama, pengembangan jaringan telepon tidak bergerak dan jaringan data. Yang kedua, standarisasi kualitas bahan baku. Yang ketiga, efisiensi untuk menekan harga jual, riset dan teknologi. Yang kedua ada keuangan. Fungsional strategi pada PT Telkom pada keuangan. Yang pertama ada kebijakan dan prosedur laporan. Yang kedua ada kebijakan akuntansi yang signifikan pada penyusunan laporan keuangan. Yang ketiga ada pemasaran, dibagi menjadi 6 poin. Yang pertama 6 objektif promo plan. Yang kedua 4 priority target audience. Yang ketiga strategi bauran promosi. Yang keempat strategi messaging dan positioning. Yang kelima strategi branding. Yang keenam internal communication. Yang keempat ada sumber daya manusia, dibagi menjadi beberapa poin. Yang poin pertama pengembangan karir untuk memotivasi karyawan. Yang kedua, pemberian penghargaan untuk karyawan berprestasi. Yang ketiga, pelatihan dan pengembangan karyawan untuk meningkatkan kemampuan dan kinerja. Yang keempat, dukungan IT untuk mendukung komunikasi internal. Yang kelima, penegakan budaya kerja dan etika kerja. Thank you for your attention today. Saya, Raden Samsul Agung Sri Nuryanti, mengucapkan banyak terima kasih. Apabila ada banyak kata yang salah dalam pengucapan di dalam presentasi ini, saya mohon maaf. Saya tutup, sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you guys. Sehat selalu.